Berarti temennya sampean ini di interminate, habis di interminate disuruh ke Makau, terus di Makau Iya. cari kerjaan juga nggak dapet, di Hong Kong juga nggak dapet majikan. Iya gitu. Emang non apa gimana? Kalau dulunya katanya iya, kalau di Hong Kong non katanya. Masih baru potongan gitu, pas habis potongan. Dapat 7 bulan di sini katanya. Dapat 7 bulan. Terus di interminate. Iya, itu kan waktu ada tanggal merah Minggu, Senin tanggal merah itu loh Mas. Senin kan libur, terus hari Selasa pagi bangun tidur udah langsung disuruh beres-beres barangnya gitu. Terus habis gitu katanya gara-garanya itu makan ikan salmon awalnya gitu. Kenapa? Katanya gara-garanya makan ikan salmon. Terus? Ya itu, tapi kalau di agent itu katanya nggak menulis tentang itu, yang ditulis cuma pecahan botol gitu, mecahin botol apa gitu. Botol itu kan di apa namanya, diisi air panas, tiba-tiba langsung pecah gitu, langsung tar gitu katanya, ya sampai ngenain perutnya gitu katanya air panasnya. Tapi waktu itu cuma disuruh ganti uang gitu, habis udah dikeluarin, sebenarnya udah lama terjadi kejadian itu, cuman ngomong si suruh ganti uang gitu ya, dia oke katanya gitu. Habis gitu ya itu hari Selasa dikeluarin, habis gitu bikin pernyataan di agent, yaitu mecahkan botol disuruh ganti, harganya $80 gitu katanya. Terus sekarang dia lagi di Makau. Siapa yang nyuruh ke Makau, Mbak? Agentnya katanya Mas, itu kan juga apa ya, aku juga nggak kenal agentnya soalnya. Dia ngomong agent sama agentnya disuruh ke Makau kan, soalnya kan di sini masa visanya udah habis. Ya terus mau dicarikan majikan nggak sama agennya? Awalnya itu juga dicarikan gitu loh Mas, katanya ya disuruh interview sampai 4 kali gitu ceritanya. Terus nggak Tapi dapat. juga belum ada yang cocok gitu. Akhirnya disuruh ke Makau. Terus di Makau juga nggak ada kerjaan. Gimana wong bahasa aja nggak bisa? Nah, itu katanya kan Jimmy kemarin itu ngomong sama saya, ditawarin pekerjaan di restoran gitu kan. Terus? Tapi dia nggak bisa ngomong. Ngomongnya dia kan bisanya lancar bahasa Inggris, tapi bahasa kantornya kan kurang lancar gitu kan. Terus? Ceritanya gitu. Ya udah, akhirnya ya gagal gitu. Dia ex Singapura, bukan? Iya, dia ex Singapura. Loh, tadi katanya non, sekarang ex Singapura. Gimana sih? Enggak, maksudnya di Hongkongnya itu belum pernah, baru 1 kali ini gitu loh. Tapi Kalau di pernah Singapurnya kerja 4 tahun di katanya Singapura. Iya 4 tahun. Kan perlu didaftarkan. Kalau nggak bisa daftar sendiri ya kamu online, oke? Aja rame-rame aku ngonten. Iya itu lho Mbak Uti iki lho, garai beda. Pokoknya nang dhuwur. Jadi berarti kasusnya dia sekarang ada di Makau dan nggak ada kerjaan, terus bingung. Iya. Disuruh pulang aja lah, ngapain kemarin? Kok Iya ya. kalau agennya nggak bertanggung jawab, dia dilepasin di Makau terus ditinggalin sendiri, gimana sih? Nah, sebenarnya waktu masih ada visa, sebenarnya kalau misalkan nyabang agent bisa nggak Mas itu waktu itu? Nggak ada masalah. Nah, kan aku saranin gitu toh Bang, kamu harus nyabang ke agent lain, aku bilang gitu. Dianya, aku nggak bisa Kak kalau nyabang ke agent lain aku, karena agent ini baik, bilangnya gitu, nggak dengerin aku kasih saran gitu. Nah terus kenapa kok sampean akhirnya sampean yang peduli sama dia? Akhirnya, ya enggak, aku disuruh nanyain gitu loh. Kenapa nggak dia nanya sendiri? Gitu. Kenapa? Kemarin itu sebenarnya udah aku kasih udah kasih nomor jenengan, katanya besok gitu loh mau telepon gitu.
kok malah sampean yang sangat peduli sama dia? Hah? Iya. Kok nggak sampean tahu, jadi cuma orang tanya, baik? Maksudnya dia, iya nggak tahu ya aku tuh cuma nanyain aja bisa atau enggak gitu loh Mas. Jadi gini loh Mbak. Iya minta maaf ya Mas ya. Loh enggak apa-apa. Buat saya itu sampean orang baik. Cuman kalau yang bersangkutan sendiri itu tidak menghubungi, maka sayanya kan tidak bisa menggali masalahnya dan Oh, iya. memberikan solusinya. Kalau solusinya saya kasih taunya ke sampean, kan sampean mesti nyampein lagi ke dia, kan begitu panjangnya, repot. Iya. Kan kayak gitu. Iya. Bukan Ya udah nanti aku bilang kasih tahu aja ya Mas. enggak, sekali lagi Aku suruh ya telepon. sekali lagi ya. Saya seneng kalau banyak orang baik kayak sampean. Tapi kebaikan itu kan menanggung masalah hidupnya dia. Kalau dia sendiri mikirin dirinya aja ndak mau, ya kan? Sedangkan orang lain mikirin dia, ya kan itu keliru, Mbak. Iya kan? Ya kan? Iya benar. Nah, Iya. sampean memang hanya membantu karena sampean posisinya sudah oke. Cuman ya mau nggak mau sampean harus balikin. Ya kamu sendiri yang harus nanya. Jangan saya yang kamu suruh nanya. Iya. Ya kan saya nggak tahu ketika sampean bantu dia ini hubungannya sampean itu adiknya, kakaknya, ibunya, mbahnya, atau bestinya, atau pacarnya, kan saya nggak ngerti jadinya. Oh, bukan ada hubungan yang spesial itu, enggak, cuman prosesnya itu misalkan bisa enggak kalau di Macau kan sekarang kan lain toh Mas, sama dulu prosesnya kan gitu. Lah terus disaranin untuk ke sana. Nah, terus nggak tahu, terus agennya sekarang katanya baik, tapi sekarang dibiarkan terlantar di Macau. Ini kan gimana ini coba? Kalau merunut ceritanya sampean, aku kan jadi, loh, apa maksudnya kan kayak gitu? Bisa dipahami nggak? Iya, benar Bang, iya benar. Ya benar, paham Bang. kalau ngomong sama saya nih Mbak, ya sekali lagi ya mohon dimaafkan. Kalau ngomong sama saya tak dengerin sampai pas. Gitu loh. Iya betul. Tadi bilang agennya baik, makanya nggak mau pergi. Lah sekarang disuruh ke Macau, habis di Macau dibiarin, ditelantarin, nggak dapet apa-apa, sampai bingung nelpon sampean lagi. Coba. Iya, Kan saya jadi bingung nih, agen baik model apa kalau kayak gini. Kalau agen baik anak di intermediate ya sudah dikasih pulang. Habis dari pulang, kalau dia mau cari majikan lagi, balik ke PT, selesai. Atau coba ke PT lain kalau potonganmu sudah selesai atau kuncinya udah kelar gitu loh Mbak. Iya. Itu agen yang benar, yang bagus. Iya. Jadi nggak membiarkan anaknya itu terlantar di mana-mana dan nggak jelas. Nah, iya Bang. Iya kan? Kalau saya, makasih banget. kenapa? Ya udah kalau gitu Bang, maaf ya, aku cuma. Ya suruh telepon lah Mbak, oke? Iya. Oke, ya wes. Makasih Oke, ya, Bang, yuk sehat selalu ya. yuk. Bye bye, semangat Iya, yuk. bye yuk. Saya nggak nyalain ya. Ini mbaknya baik, ya kan? Mbaknya ini baik, ya kan? Tapi kembali lagi, ya mbaknya baik. Tapi kalau yang bersangkutan itu tidak memikirkan dirinya sendiri, ya kan? Terus katanya agennya juga baik. Sekali lagi ya, mohon dimaafkan. Kalau kalian berbicara sama saya itu tak perhatikan loh teman-teman. Ya, aku bukan dengerin ini nih asal dengerin. Saya itu dari ceritanya sampean runutan sampean itu tak teliti gitu. Jadi biar saya itu ngerti, membayangkan kondisi dan keadaan yang sampean ceritakan. Ya kan? Nah, tidak banyak yang ibaratnya seseorang kemudian sampean ceritain itu dia terus benar-benar memahami cerita dan akhirnya nanti bisa mengambil sebuah solusi. Solusinya kayak gimana? Menemukan dan memecahkan masalahnya harusnya seperti apa. Itu loh teman-teman. Itu mikir teman-teman. Nah, mbaknya ini baik. Ya saya langsung kritisi, sampean baik. Tapi kalau nasibnya teman sampean tidak temennya sampean sendiri yang telepon sama saya, ya kan? Akhirnya kan saya jadinya bingung. Karena cerita orang pertama dengan orang kedua itu pasti akan mengalami keperbedaan. Apalagi cerita dari orang ketiga. Nah, ini wis jadi kesruh.
Makanya kenapa saya harus mendengar dari yang bersangkutan sendiri. Begitu loh teman-teman. Jadi saya bukan kalau diceritakan orang temanku punya masalah, aku ngerti, sampean nonton kontenku, sampean berempati, sampean peduli. Tapi yang sampean pedulikan ini tahu nggak gitu? Bahwa kepedulian itu harusnya kepedulian dia itu ke diri sendiri, bukan orang lain yang harus mempedulikan dia. Seperti itu. Kalau disuruh menanyakan, ngapain kok nggak tanya sendiri? Kan seperti itu ceritanya ya teman-teman. Sekali lagi ya, siapapun punya masalah semuanya, teman-teman seneng membantu menanyakan, nelpon, tapi sebaiknya kirim konten saya ke dia, kasih tahu ke dia siapa ya wong gandeng sak donya, channelnya itu bagaimana, biar dia itu bisa memahami sendiri. Aku ngerti sampean pingin nyawangi, saya tahu semuanya teman-teman yang di luar ini kadang-kadang melihat temannya susah terus mau bantu. Tapi bukan berarti sampean yang harus telepon teman-teman ya. Kalian kasih nih channel, kamu lihat nih nomor teleponnya, nih channelnya, kamu lihat, kamu tonton bagaimana manusianya seperti apa. Kamu kalau punya masalah silahkan cerita. Nah itu jauh lebih baik teman-teman. Jadi sampean jangan repot-repot teman-teman ya. Kalian sudah baik ya. Jangan diribetkan dengan sesuatu hal yang hanya bantuin ngurusi orang. Nah orangnya sendiri tidak peduli dengan nasibnya diri sendiri. Wah itu kacau sekali ya. Oke, itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Tetaplah kalian menjadi orang baik, karena sekali lagi tidak banyak orang yang baik di dunia ini. Walaupun tidak banyak tetap ada, dan terus berusaha menjadi orang yang baik. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.